Ketika aku berseru kepada Tuhan, Ia mendengarkan daku dan membebaskan daku dari musuh-musuhku. Serahkanlah nasibmu kepada Tuhan, dan Dia akan menolong engkau. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Masa Prapaskah bukan hanya masa pantang dan puasa. Sebagai persiapan Paskah, kita menjadikan masa Prapaskah adalah masa pembaharuan diri, terutama pembaharuan diri terhadap pengenalan kita kepada Yesus. Siapa Yesus bagiku? Sejauh mana kita mengikuti jejak Yesus? Yesus akan menderita dan wafat, tetapi pada hari ketiga akan bangkit. Dialah yang harus kita ikuti dengan memanggul salib kita sehari-hari. Marilah berdoa. Allah Bapa pangkal dan tujuan kegiatan kami, terangilah hati dan budi kami dalam merencanakan pekerjaan kami. Dampingilah kami dalam melaksanakannya dan berikanlah rahmat-Mu untuk menyelesaikannya dengan baik. Demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan bertahta bersama Engkau dalam Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kitab Ulangan. Di padang gurun di seberang sungai Yordan, Musa berkata kepada bangsanya, "Ingatlah, pada hari ini aku menghadapkan kepadamu kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah, ketetapan, serta peraturannya. Dengan demikian, engkau hidup dan bertambah banyak, dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri yang kau masuki untuk mendudukinya. Tetapi, jika hatimu berpaling dan engkau tidak mau mendengar, apalagi jika engkau mau disesatkan untuk sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya, maka pada hari ini aku memberitahukan kepadamu bahwa pastilah kamu akan binasa dan tidak akan lanjut umurmu di tanah kemana engkau pergi menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau tidak mati, baik engkau maupun keturunanmu, yaitu dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya. Sebab hal itu berarti hidup bagimu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaan pada Tuhan. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaan pada Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah hukum Tuhan, dan siang malam merenungkannya. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaan pada Tuhan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya,
Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaan pada Tuhan. Bukan demikianlah orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaan pada Tuhan. Bertobatlah, sabda Tuhan, sebab kerajaan surga sudah dekat. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh, tetapi dibangkitkan pada hari ketiga. Kata Yesus kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikuti Aku harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut Aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena Aku, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri?" Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, sebagaimana kita dengar hari Minggu yang lalu dalam surat Gembala Bapak Uskup, bahwa bagi Keuskupan Surabaya di masa Prapaskah ini adalah masa di mana kita lebih dalam membaharui pengenalan kita akan Yesus. Dalam renungan masa Prapaskah, kita bersama Petrus mengenal Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sebagai guru dan Tuhan. Pertama-tama sebagai seorang murid kita belajar kepada guru. Apa hasilnya? Adalah suatu pengakuan iman. Seperti Petrus meninggalkan jalannya, jala ikannya, lalu diubah menjadi penjala manusia. Suatu komitmen baru, pengakuan iman akan Yesus sebagai Mesias. Maka saudara-saudari, mengikuti Yesus pasti diawali dengan mengenal Yesus. Dan selama mengikuti Yesus, kita menjadi semakin mengenal Yesus. Mengenal Yesus menjadi syarat dasar seorang murid, yakni mengenali gurunya, guru sejati, guru kehidupannya. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini ada 3M yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita kalau mau mengikuti Yesus. Tuhan Yesus mengatakan bahwa setiap orang yang mau mengikut Yesus, pertama, menyangkal dirinya, tidak menjadikan dirinya sentrum, tetapi yang menjadikan Tuhan sebagai sentrum. Dia mesti menyangkal diri, mengingkari ataupun menggeser titik pusat perhatiannya bukan pada diriku, ku terus-menerus, tetapi pada Tuhan. Apa rencana Tuhan? Apa yang diketahui oleh Tuhan? Apa yang dianggap benar oleh Tuhan? Apa yang diajarkan dan digariskan oleh Tuhan? Maka kita setiap hari sebagai murid menyangkal diri. Mengikuti Tuhan, selalu kita dihadapkan pada salib-salib kehidupan setiap hari. Maka sebagai murid kita terus-menerus berangkat ke sekolah, memenggul tas isinya buku-buku pengetahuan
yang tidak ringan. Maka demikian juga kita setiap hari, setiap pengalaman hidup menjadi buku, dan setiap hal yang sulit ataupun yang tidak masuk akal pun sebagai sesuatu yang baru kita panggul setiap hari. Apapun keadaannya, tetap mengikut Yesus. Kita sebagai murid Yesus, banyak hal yang membingungkan, banyak hal yang meragukan, banyak hal yang kita ini kabur. Tetapi kita menaruh kepercayaan kepada Yesus. Apapun dan dimanapun, bagaimanapun, dalam situasi semacam apapun, kita tetap mengikuti Yesus. Saudara-saudari, tidak ada yang sia-sia di dalam hidup ini. Kitab Ulangan bab 30 selalu memberi keyakinan. Sekecil apapun yang kita lakukan dalam mengikuti Tuhan, langit dan bumi diundang oleh Allah untuk menjadi saksi perjalanan hidup kita. Tidak ada satu titik iota pun yang tidak diketahui oleh Allah. Maka tidak perlu ragu, tidak perlu bingung membela diri, tidak perlu cemas karena tidak ada satu ruang sedikit pun di dalam diri kita yang tidak disaksikan oleh langit dan bumi, yang tidak dilihat oleh Allah yang menciptakan langit dan bumi itu. Terpujilah Tuhan untuk selama-lamanya. Ya Allah, buatlah hatiku suci, tanamkanlah semangat baru di dalam batinku. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa dan Kekal, kami telah menerima rahmat-Mu dalam perjamuan ini. Kami mohon dengan rendah hati semoga sakramen-sakramen-Mu menjadi sumber pengampunan dan keselamatan bagi kami demi Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama roh-Mu. Semoga Anda sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Kita diutus. Amin. Amin.